Kan lepas masker. Intinya kan sama aja. Kan gitu. Intinya sama, kita pakai helm. Kita dari rumah mau keluar di susah, kita pakai helm. Nah, kita gitu. Terus di mana efektifnya pakai masker? Kan itu. Kedua, Lanjut, itu saya lihat. Nah, terus masalah pembiayaan 100.000. Sebenarnya kalau di Bali ini kan kecil. Artinya denda yang dibayar kecil. Kalau di Lombok itu 500.000 lagi. Kemarin ada pengalaman teman saya, itu dia ditangkap, dia sudah pakai masker, tapi tetap ditangkap. Apa kesalahannya, Ji? nggak pakai tanah. Ternyata hidungnya masih kelihatan. Dia cuma nutup mulutnya aja, hidungnya masih kelihatan, dan itu didenda dia. Kalau di Lombok dendanya itu 500.000, Ji. Dan itu kena 100.000 katanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang masker ini kan memang sekarang kan memang hanya sebagai, anggaplah kalau saya sih sistem kayak helm aja, mematuhi peraturan hanya pada saat istilahnya tuh kita takut. Nah, itu. Lanjut, Ji. Itu sih menurut saya. Dia semoga nggak menguing lagi sebentar. Saya ada masang jarak karena menguing dia nanti. Saya ngidupin laptop juga. Oke, Ji, itu semua. Ya. Bentar, saya kecilin aja dulu sebentar. Sebentar, saya rekam ini dan persiapan untuk nanti siapa tahu kita bisa live nanti dari YouTube nih, live bareng-bareng ini. Kita bisa kolaborasi. Sukses Ji, tadi udah mengangkat masalah masker dan poinnya di mana yang pertama. Kemudian dari poin itu kita bisa mencari apa kira-kira yang bisa menyatukan kita. Itu kan ya, apa yang bisa menyatukan kita sama. Dulu kita disatukan sama grup Facebook ya. Bener ya? Sekarang ini apa yang bisa menyatukan kita kembali nih? Yang jauh dulu merapat di Myanmar, sekarang kita dipisahkan oleh COVID. Semoga kayak Google Meet ataupun Zoom meeting itu bisa menyatukan kita dan kita bisa menarik manfaat dari kita bertemu ini. Kalau setidaknya ada rasa persaudaraan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling berbagi informasi, kemudian bisa menjadi. Nah, ini Diego mana dia nih? Kalau misalnya Diego ada usaha toko dupa, kita bisa promosikan sehingga bisa berdaya lagi. Kemudian nih Pak Ming nih kayaknya lagi buka warung nih, mungkin ada bisnis apa misalnya kita bisa bantu dan berdayakan itu kedepannya mungkin bisa jadi seperti itu. Dan terima kasih tadi Pak Tuyannya udah memulai tadi, dan ini Pak Dego minta maaf baterainya sekarang hari gini sekarang. Ampun. Dia nggak kenal kata power bank Pak di situ. Oke. Kita kemarin punya diskusi sedikit, dan sayang sekali kita cukup sampai di tulisan-tulisan saja, yaitu tentang Hari Krishna aja. Kita sempat kemarin Mas Maya warga Pandey menurunkan keterangan atau informasi tentang Hari Krishna, bagaimana warga Pandey memandang Hari Krishna. Dan mungkin bisa berkembang dari itu, bagaimana warga Pandey bisa memandang pandemi ini beserta dengan upacara agama yang sedang berlangsung. Itu maksudnya. Ini Pak Tuyatnya udah live deh ya? Nih. Pak Tuyatnya lagi join, saya ulangi lagi. Pak Tuyatnya masih mendengar? Masih siap. Nih, nganggur kira aja dulu nah. Pasti kan? Nganggur kira aja dulu. Biar tetap eksis. Oke, yang ini saya rekam ya sebagai dokumentasi. Nanti mungkin bisa dimasukkan ke YouTube nanti nih.
dan kita bisa kolaborasi nanti, terserah nanti jadi apa. Nah, apa yang bisa menyatukan kita? Mungkin itu yang bisa kita bahas bersama. Kalau dari saya sih, kalau ide saya sih, supaya MSWP turun ngasih kita apa kayak bagaimana MSWP memandang pandemi ini, kemudian upaya usaha adaptasi kebiasaan baru, kemudian apa saja upakara-upakara yang menjadi saran atau menjadi rekomendasi dari warga untuk dilakukan. Mungkin itu dulu dari atas ke bawah nanti, dari MSWP dulu, karena selama ini MSWP nggak ada suaranya. Ada pandemi juga mereka ikut pandemi, ikut diam malah, diam banget. Padahal kita punya Zoom meeting, punya Google Meet yang bisa kita gunakan untuk mengikat warga. Itu Ji. Lalu dari tiang masuk ke tiang sih poinnya dari mana? Kalau bisa, kalau mau resmi, kita mau tahu MLVP ini udah sampai mana gerakannya. Kita punya juga kemarin waktu Gunung Agung, punya relawan Gunung Agung. Itu apa nggak bisa jadi relawan COVID misalnya? Kalau nggak bisa, nggak usahlah turun merawat, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengertian kepada saudara-saudara bahwa COVID ini ada penularannya begini, dan bagaimana agar kita nggak kena sakit, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa digunakan dulu. Kemudian terlepas dari bagaimana pentingnya masker atau tidak, terus denda-denda yang ada, oke kita biarkan berjalan dulu. Kita mungkin nanti bisa kasih masukan sedikit demi sedikit masalah itu. Bagaimana strateginya kita pakai masker, tapi tidak sesek, tetap nyaman, tidak kena denda. Itu mungkin yang kita bisa nanti berikan. Bagaimana caranya pakai masker? Oh, ini ada pandai baik. Bagaimana caranya kita pakai masker tidak tertular COVID, tapi masih tetap nyaman, tidak kena denda, terus kemudian tetap trendy. Itu mungkin bisa. Salah satunya mungkin bisa nanti dipromosikan maskernya warga Pandai yang dipromosikan kemarin oleh Pak Tuyadnyo. Hal-hal seperti itu mungkin kita bisa buat dari berkumpul ini. Tiang sampaikan salam dulu kepada Aji Penglingsir Tiang, ini kebetulan sudah bergabung, yaitu Pak Man Pandai Baik ini. Pak Man Pandai Baik, posisi lagi di mana ini? Semoga tidak mengganggu aktivitasnya dan waktu kerjanya di tempat tugas. Pak Tuyadnyo bagaimana kabarnya? Pak Tuyadnyo. Pak Man Pandai Baik, bagaimana kabarnya? Apakah bisa mendengar suara Tiang? Maaf, saya sambil makan ya. Masa munyin Tiang? Iya, silakan Ji. Pak Man Pandai Baik, masa cenik munyin Tiang? Bomone yang ganti speaker yang. Silakan makan Ji, bebas nih. Ini diskusi bebas. Aji mau makan, mau sambil bercinta sama emaknya boleh Ji. Bebas Ji. Ini diskusi ringan dulu sebelum nanti diskusi berat. Volume HP-nya sudah full. Oke. Suara saya kedengaran Ji ya? Kalau nggak kedengaran kebangetan Ji. Tadi juga Tiang begitu, tapi Tiang kemudian scroll cari volume, kemudian saya gedein semuanya. Kemudian di ujung atas kanan dari HP Tiang ini ada tanda headset. Itu Tiang petik, Tiang offin, Tiang onin lagi, mau di akhirnya gede suaranya. Itu Pak Man Pandai Baik live dia. Apa ini permasalahan Pak Man Pandai Baik? Saya bacakan dulu. Sini saya punya volume HP sudah ada settingan khusus. Malunan live ya. Join lagi Pak Man Pandai Baik, join lagi, masih memperbaiki sound. Ya, kita pakai ini sebagai ajang pemanasan nanti sebelum nanti ada webinar nanti. Tadi Tiang sih ngobrol pertama sama Dego. Dego mau nggak jadi narasumber gitu, kita pakailah webinar ringan kecil-kecilan, mungkin bisa live dari YouTube. Selanjutnya nanti satu persatu kita jadikan narasumber dengan topik yang berbagai macam yang mereka ada di pikiran mereka. Misalnya ini adik Tiang Kadek misalnya, bagaimana arsitek memandang pandemi ini, bagaimana
dampaknya sejauh mana, damage-nya atau impact-nya, hal-hal seperti itu misalnya. Kita seminggu sekali lah bikin perkumpulan, pertemuan, bisa pakai web ini Google Meet, bisa pakai Zoom Meeting. Kenapa yang memilih Google Meeting? Karena dia bisa 100 dan gratis. Hasilnya masih bagus juga. Yang selama ini pakai Zoom berbayar bisa sampai 500, tapi itu berbayar, dan per hari ini yang tadi di bayaran tiang agak sedikit tersendat, sehingga Zoom Meeting tiang balik ke basic lagi, yang gratis cuma 40 menit aja. Jadi daripada itu membayar itu untuk urusan ini, tiang serahkan ke Google Meet. Dan sepertinya juga Google Meet bagus untuk hal-hal kecil seperti ini, masih skopnya kecil ya. Itu dulu kita bisa tiap minggu lah bertemu bertatap muka seperti ini dulu, saling menguatkan satu sama lain, gitu, Ji. Pak Man pandai baik, apakah bisa mendengar suara tiang? Harus nguat headset asalnya. Sing, Ji, bisa pakai tanpa headset, Ji. Berarti HP tiang jelek lah, Ji. HP aja sudah berlemari gitu. Kalau HP-nya aja jelek, HP tiang yang pakai senter ini. Tumben nganggo kene, tumben nganggo Google Meet. Biasanya nganggo Zoom, Ji. Ya, Ji, sama, Ji. Ini kebetulan kalau Aji punya Zoom yang berbayar, yang bisa sampai 500 orang, bagus, Ji. Yang per hari kemarin akun Tianga udah dilepas sama organisasi. Sebelumnya Tiang megang akun itu hampir sebulan, itu yang bisa 500 orang. Dari Pari, ngemas 500 orang gratis itu bisa bebas. Nah, sekarang per hari kemarin udah dilepas karena nggak ada kegiatan lagi. Ini lagi sedang luang ini dari Pari. Makanya bisa fokus di ini nih, Semeton warga Pande nih. Gimana, Ji? Siap, saya jelasin. Oke, Jiman yang jelaskan dari tadi pukul 14, kita berbagi link, kemudian menunggu tiang buka terus salurannya sampai jam 6 lah, jam 6 sore kita tutup ini salurannya, dan topik-topik yang sudah beredar itu lumayan, dan orang-orangnya juga lumayan. Penonton kita yang pertama tadi join adalah Kadek Maharta, Dek Tiang, kemudian ada Dego, kemudian ada Pak Ming, ada Gede Geni, ada kemudian Pak Tuyatnya, kemudian ada Yande juga tadi udah bergabung karena tadi ada meeting, beliau menyampaikan Ampura semuanya saya off lah karena lagi ada meeting. Tadi sempat di dalam mobil beliau menyampaikan ada Dego kemudian off karena baterainya habis gitu. Mungkin power banknya nggak ada, PLN-nya mati dan lain sebagainya. Jadi terakhir tadi ada Pak Jikman. Terakhir ada Jikman. Nah, yang pertama diskusi ringan-ringan tadi, Ji. Yang pertama tentang bagaimana upakara galungan dari pemerintah Provinsi Bali. Itu karena di Buleleng kemarin ada edaran penjornya nggak usah naik penjornya. Halo, ini siapa nih? Adiknya Mira. Hai. Makin cantik aja ini. Tadi sempat kita diskusi penjor. Iya. Artinya gini, apa dong? Kalau kita pembahasan terlalu umum, itu kita akan akan melebar kemana-mana, dan istilahnya nanti kita tidak akan fokus pada satu titik, gitu. Satu tema. Nah, mendingan sekarang kita misal seperti tadi pertama, artinya tentang persementonan Pande. Nah, apa yang sekarang kan mungkin kita kegiatan untuk secara di nyata atau anggaplah lapangan itu kan tidak bisa sekarang, anggaplah tidak berkurang lah, nah gitu. Nah, dengan adanya webinar ini, bagaimana caranya kita membahas tentang persementonan itu dan gininya sama istilahnya ke umum gitu loh. Kalau dulu kan kita selalu membahas tentang istilahnya Pande itu sendiri ke dalam kan gitu. Nah, sekarang bagaimana Pande ini untuk itu istilahnya, artinya membawa diri Pande kita ini keluar gitu loh, agak karena sekarang kan banyak pemahaman biar tidak
fanatik di dalam diri. Kan itu yang kita lakukan. Nah sekarang coba tuh Adi buat seperti list ya, artinya tentang pembahasan, tetapi masih karena di sini kan anggotanya kan semeton pandai semua ini, kan gitu. Nah, artinya kalau kita membahas terlalu umum, saya khawatirnya malah nanti tidak fokus pada satu tema. Itu aja sih. Top Ji. Mana ya ini ya? Mana top. Oke, semua Ji Pak Tuyadnyo Pandai Bali. Silakan menikmati makan. Saya lanjutkan lagi tadi sambil tadi pertanyaannya Pak Man Pandai Baik. Oh iya, catat pertanyaannya pilah per tema. Semua Ji. Nanti Tiang minta masukan juga. Silakan Aji dulu nulis poin-poinnya di chat, nanti Tiang juga bacakan, dan Tiang mohon dari masukan dari Pak Man Pandai Baik juga. Jadi tadi sudah kita berdiskusi panjang ya, banyak lah. Menunggu Grab kemana nih Ki? Coba Pak Man Pandai Baik mau kemana nih? Ngantosan Grab. Kalau berangkat Bene. Ya. Ngalih makan malam. Oke, bener. Kita pertama tentukan poinnya apa, kemudian tentukan narasumber, kemudian baru kita diskusi di situ gitu ya. Nah, saya minta masukan untuk sebagai poin yang pertama ini apa enaknya diangkat ini? Kapan? Apa temanya, siapa yang bicara, kapan waktunya, terus kemudian pesertanya siapa, berapa banyak, hal seperti itu ya. Kalau dibikin giliran gimana? Misalnya hari ini, hari Minggu per minggu atau per 2 minggu atau per bulan. Hari ini misalnya Pak Tuyadnyo mau membawakan tentang bagaimana YouTube, peran YouTube. Kan ini baru merintis nih, lumayan nih. Subscriber berapa aja? 2 juta ya? Hampir kemarin Golden Play Button kayaknya. Hal-hal seperti itu ya, hal-hal seperti itu oke ya. Oke. Nah, kita materinya random, tapi tiap pertemuan ada tematik gitu ya, ada temanya ya. Ya. Ada yang live. Oke. Mungkin sibuk. Oke, bagus sekali idenya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kapan mau diberikan? Sabtu malam? Sabtu malam bisa? Bisa. Ya. Nanti mungkin yang pertama tentang YouTube, nanti Pak Pandai Baik bagian dari pemerintahan. Atau kalau ada yang mau MSWP silakan, gitu ya. Sip, semua aja. Yang sudah dapat ide lagi. Tuh. Ini nanti anggotanya kan khusus Semeton Pandai ya? Betul. Nah, nanti kan kalau misalnya memang sudah topiknya sudah pasti, terus misalnya narasumber sudah jelas, apa yang kita mau bahas itu sudah fix. Nah, nanti saya akan undang. Ini berapa kapasitasnya? 100 Ji. Tapi YouTube kan nanti saya akan undang Semeton lain untuk bergabung. Siap. Gitu loh. Semakin banyak semakin baik atau gimana ini? Kalau cuma sekedar penonton, lebih baik lihat di YouTube. Apakah warga Pandai punya YouTube sendiri? Belum. Apa kita buatkan warga Pandai? Karena kalau YouTube perorangan dipakai, yang ada adalah nanti masalahnya dengan monetize ini, nanti uangnya jadi masalah gitu, Ji. Ada suaranya nih? Ada suaranya. Kok mati dia? Aji bisa mendengar suara saya? Udah. Oh. Masih bisa dengar suara saya, Ji? Sudah. Nesan, saya ngeningan apa? Antas malu. Saya malah yang nggak dengar. Aji bisa dengar suara saya? Udah, tapi kecil. Oke, tak gedein sekarang ya. Nih. Jani bedingah. Subuh. Cenekan, Dek. Gak cenek. Nah, saya kena oling joh nah. Ini oling joh saja soalnya oling. Oke.
Oleh Selat Pasir nak. Oke Ji, kayaknya HP saya bermasalah deh ini. Tak, lepas dulu. Oke, nanti saya mohon izin ini siapa yang mau membuat YouTube-nya Warga Pandai nih, yang kemudian nanti email username-nya dibagi ke semua yang diberikan mandat untuk mengelola YouTube-nya sebagai yang pertama sebagai dokumentasi dan sebagai sarana kita untuk publikasi kegiatan. Jadi kita perlu yang pertama adalah YouTube Warga Pandai untuk publikasi. Atau kalau kita nggak punya YouTube, sebaiknya punya sih, kita bisa pakai Facebook Live. Bagusan mana? Facebook Live atau YouTube Live? Facebook Live aja. Facebook Live bagus. Kalau Facebook Live itu lebih cepat mendapatkan viewers. Kalau di YouTube itu agak susah. Ya, menurut Aji yang mana yang bagusan? Facebook Live. Nah, kebetulan kalau Facebook Live kan sudah ada. Facebook Live ada, nanti video-videonya itu bisa kita live-kan lagi. Kan gitu. Ya. Aji bisa me-live-kan acara kita jadi gini. Kalau kita pakai Google Meet itu kan bisanya 100 orang saja. Nah, sisanya di luar 100 orang itu sebaiknya yang 100 orang yang di dalam Google Meet ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang pembicara, panitia, pengelola dan lain sebagainya. Di luar dari 100 itu dan undangan, di luar dari 100 itu, di luar dari undangan itu, sebaiknya kita menggunakan kalau nggak Facebook Live, YouTube Live gitu Ji, maksudnya Ji. Bisa. Bisa ya? Oke. Bisa. Oke, sukses semua Ji. Nah, ini Pak Pandai baik. Jikman dulu. Jikman masih sibuk kayak ini. Ini apa tuh? Kayak gini ya? Apa tuh? Pakai browser ya? Siapa? Pakai laptop ya? Siapa saya? Ini yang sekarang nih. Iya, maksudnya ini percakapan ini bisa nggak? Ini saya lagi pakai browser ini. Tadi HP saya mati malah. Oh, gimana gininya? Masuk ke mana ini? Coba gini di WA caranya. Oke, tak WA ya. Tak WA sekarang ya ke Ji ya, sebentar. Install app malu. Jikman install app. Ada Oke, tak sharing ya. Oke. Iya, itu Ji udah tak iniin, udah tak kirim tuh aja, diklik itu langsung udah muncul di web dia. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba nanti hari apa ya? Besok malam Minggu bisa. Apa terlalu cepat? Ya deh ya, kita coba ya nanti ya. Gini aja. Ini sampai jam 6 nanti ya, sampai jam 6 tak matiin ya. Ini. Nanti akan saya live-kan di fanspage-nya Warga Pandai. Kalau yang hari ini coba sekarang hari ini di live-kan dulu Ji. Coba yang hari ini Ji, di live-kan. Saya juga live YouTube nih. Kalau bisa. Coba ya, kita tes ya. Tes ya. Mumpung ada waktu sampai jam 5 lah ya, jam 5 ya. Saya jam setengah 5 harus ini nih. Nyemput matua saya ngarit nih. Coba di Facebook aja bisa di live kan nggak Ji? Facebook. Saya juga coba oke. Nyeng lah kulo nih ngongkong nih, nyeng garang kulo tuh. Dek, Marta. Oke, ngomong dulu. Oke, ngomong ngasih pandangan. Dek Marta, oke ngomong dulu ngasih pandangan. Apa ide-idemu? Tadi udah per poin acara ada poin-poinnya dan seterusnya. Oke, ngomong sekarang kayak bikin podcast. Ayo. Kapan gue bisa jadi narasumber nih? Kalau dari saya mengenai poin-poin itu ada 3 yang bisa kita bahas. Apa aja? Jadi
tidak dalam satu hari gitu loh. Jadi setiap minggu kita bisa melakukan seperti ini dan melakukan pembahasan-pembahasan. Satu yang tadi ide dari Blijong adalah bagaimana pandangan MSWP terhadap COVID Mas Maya mengenai pandemi ini kan gitu. Yoi. Itu kita bisa ambil satu hari. Yang kedua, yang panas sebenarnya adalah antara Hindu dan Hare Krishna. Itu bakalan topik yang bagus gitu loh. Tapi mungkin sayangnya kita nggak bisa dialog sama orang Hare Krishna gitu loh. Saya sendiri banyak punya pertanyaan terhadap Hare Krishna gitu loh. Kenapa nggak bisa dialog? Ya siapa yang pendukung di Pandey, ada yang gini enggak? Ada yang Hare Krishna enggak? Biar kita bisa dialog. Rasanya kan nggak ada. Banyak. Masa ada? Ada. Mungkin kita bisa dialog gitu loh. Apa sih masalahnya? Kenapa mereka sampai ke Hare Krishna dan apa hal yang baik di sana gitu loh. Memang Ya, ada ini. banyak aliran-aliran di luar sana yang bagus gitu loh. Gini. Ada dua. Sebenarnya Hare Krishna itu kan ada dua. Hare Krishna yang sekarang yang di bawah ISKCON itu kan istilahnya kan mendewakan, itu istilahnya kan mentuhankan Wisnu. Terus ada pemahaman kesadaran Krishna. Nah, Sematon banyak juga ada mereka kesadaran Krishna, artinya meniru kebijakan daripada Krishna. Nah, banyak Sematon seperti itu. Yang sekarang yang kita perangi ini kan masalah ISKCON-nya. Ya. ISKCON yang mana ISKCON ini kan setelah sudah merubah istilahnya anggaplah merubah budaya kita, artinya masuk ke dalam budayanya kita. Jadi parasit lah di sana. Terus teman kita yang istilahnya menganut kesadaran Krishna ini, mereka istilahnya tuh menuntut bukan Krishna, bukan hakanya yang dibubarkan, tetapi orangnya ini gitu loh, sumbernya ini gitu loh. Ini yang perlu istilahnya tuh gimana caranya PHDI ini untuk mencabut orang-orang ini, artinya mengeluarkan orang-orang ini. Kalau bagi yang menganut kesadaran Krishna, mereka tetap Krishna itu baik gitu, karena kesadarannya dia yang diyakini. Contohnya ada semacam kita misalnya kayak beberapa nih. Nanti kalau misalnya dia mau tak suruh dia join. Juga ada juga juru mangku juga, istilahnya nanti mungkin bisa memberikan pemaparan tentang mungkin secara karena dia juru mangku otomatis secara general Hindu dan Pandey juga gitu. Coba nanti kalau misalnya sudah fix ininya bisa saya undang. Mantap, Ji. Nah, itu dah. Hal-hal seperti ini, Ji, ada penting, Ji. bahasan Betul. baru 2 topik. Ya kan? Ada topik lainnya sebenarnya tentang Pandey dan sejarahnya. Oke. Ya kan? Kita masih banyak simpang siur tentang sejarah-sejarah Pandey gitu loh. Kita Pandey asli Bali atau Pandey bawaan Majapahit. Itu bisa dibahas. Yang keempat mungkin yang agak aneh menurut saya, kita Pandey tapi kita nggak punya sama sekali pengetahuan yang mumpuni tentang senjata tajam. Itu menurut saya memalukan, karena di dunia di luar sana, di Jawa sana, orang memandai sudah pakai power hammer, sudah pakai hal-hal yang memang di dunia internasional senjata tajam itu diperlukan untuk pembuatannya. Sedangkan saya di Bali, menurut saya pembuatan senjata tajam dengan metode terendah menurut saya. Sepanjang Tradisional. saya ngeliat orang-orang memandai itu, kita masih sangat-sangat tradisional, kita masih pengetahuan kita yang basic banget gitu loh. Ya, mungkin itu 4 pembahasan kalau dari saya gitu loh. Tapi memang pasti Hindu dan Hare Krishna ISKCON ini yang akan banyak lah masukannya karena lagi panas-panasnya ya. Gitu. Sukses aja. Gimana? Kalau dari Sumbangannya kalau bagus. tadi yang Beli Pandey Bali katakan itu, ya ISKCON memang Hare Krishna, siapa namanya, Mahapada, bukan, dengan pendirinya itu Prabhupada, ya kan? Nah, saya sih di lapangan belum pernah ketemu, mungkin cuma ketemu di Renon aja dengan Hare Krishna yang Prabhupada gitu loh.
Saya nggak tahu kalau di anggota dari Mas Maya ini ada yang dari Prabupada. Cuman kalau yang Pandai Bali tadi bilang tentang kesadaran Krishna, itu orang biasa seperti kita memang sudah layak atau sudah harus mendengarkan kisah-kisah baik Krishna maupun Rama, ya itu wajar loh. Tapi ketika mereka membuat sebuah organisasi yang sepertinya keluar jalur, itu kita harus bisa ingatkan saudara-saudara kita gitu loh. Halo? Ya, dia Haji, kedengeran, ke ngomong Ya, aja aku Haji. dengar kau halo. Lanjut terus. Saya sepi sekali. Itu sih. Aku masih dengar. Lanjut. Ya. Bener, lanjut. Itu udah ada 4 topik yang bisa kita bahas gitu loh. Tinggal dicari waktunya aja. Sip. Oke, semua. Tadi udah disampaikan. Ini ada kedatangan juga Pandai Aryadi alias Pip. Swastiastu Ji. Bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar suara saya, silakan merespon. Kayaknya tambah gemuk nih. Bisa dengar suara saya? Apa nu mati? Mute nih mati yang malu jeng. Kalau sing kene masa mute nih. Cabut mute nih malu. Bo, silakan. Pip, bagaimana kabarnya yang pertama? Setelah itu nanti Tiang sampaikan apa saja yang 2 jam ini kita sudah lakukan nih dari jam 14 sampai sekarang ini pukul 16.22, lagi 30 menit. Saya off audio, off video. Pip, bicara Pip. Setelah itu nanti ada Ji Mantitiang nih, Pandai Baik. Dek, tadi masukanmu bagus, Pandai dan sejarahnya nih, beli Pandai Baik live. Join lagi. Ini Pip aja nih suaranya. Nah, Baba beluung Pip, beluung bedingahan Pip. Lanjut. Bagaimana kabar? Berapa berat badan sekarang? Silakan disampaikan. Weh, nakonin kabar. Adi tahu. Kamu lagi di mana nih? Oke, Pip dan Jiman, ini suaranya Pip ngwanging sing jelas Pip. Lagi di jalan. Suaramu sing jelas. Lagi di pinggir jalan. Oh, lagi di pinggir jalan. Ya hati-hati, jangan nakal-nakal di situ. Oke. Tadi Kadek sudah ngasih masukan bagus. Mungkin nanti juga Hari Krishna itu bisa kita pakai topik Pandai dan sejarahnya kita bisa jadikan topik. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan topik, nanti narasumbernya siapa kira-kira yang relevan. Gitu loh. Nanti sekalian cariin orangnya yang bisa membawakan, Dek. Ya. Jadi kue tinggal tugasmu, kue nanti catat apa topiknya, siapa yang membawakan, Ya. kapan dia bisa. Baru kita on nanti. Ngerti kue? Ngerti? Sip. Kalau Hari Krishna juga tadi ini Pandai Bali juga sudah bilang dan dia juga menjelaskan Hari Krishna itu ada 2, ada yang Isikon dengan Prabupada, ada Iskon. yang ada dari dulu yang nggak pernah ada masalah gitu kan. Nah, aku Yang juga dari aneh. dulu itu aku nggak pernah baca. Hah? Yang dari dulu tuh aku nggak pernah denger. Nah, aku juga aneh sebenarnya yang Hari Krishna dari dulu udah ada. Teman-temanku di radiografer juga beberapa ikut, tapi kok baru sekarang diributkan, dicekal dan lain sebagainya. Makanya kok aneh nih, aku nggak ngikutin gitu loh. Makanya nih kalau misalnya kayak Ji Putuyatnya Pandai Bali ada punya narasumber, kita bisa gali dari dia gitu. Hal-hal seperti itu mungkin kita bisa bertemu untuk membahas suatu topik seputar warga Pandai, seputar Hindu, seputar apapun di Bali dan lain sebagainya. Hal seperti itu ya setuju ya, kita buat tiap minggu atau tiap 2 minggu gitu ya, sebisanya ya. Setuju. Yang penting kuotamu di situ gimana? Ada gangguan kuota nggak? Aku baru pasang internet di sini nih. Aman. Aku baru pasang Aman. internet nih.
Udah. Kirim Ji. pul- Nah, silakan bicara Ji. kirim pulsa. Perjanin ada kirim pulsa monto AdSense-nya oleh YouTube bak sajan subscriber-nya Bantuan hampir pemerintah sejuta, ada. golden play button man ya. Nah, nanti Pak Tuyatnya nanti membawakan bagaimana YouTuber ini. Bagaimana aktivitas YouTuber ini menunjang kegiatan Pak tuh, apa inspirasi dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu nanti bisa jadikan tema ya. Nah, mungkin gini, untuk YouTube mungkin artinya kan ini kan menjadi apa namanya ya, option di masa pandemi ini. Karena kalau menurut saya sih sekarang kan kita bisa mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita itu bukan hanya sebagai simpanan di dalam memorinya kita, memori HP atau memori komputer, tetapi kita bisa share ke YouTube. Dan istilahnya kalau memang kita tekun itu akan menjadi investasi dalam hal itu. Nanti kan YouTube ini kan menghasilkan, kita tidak tahu nih, apalagi yang kerja di pariwisata, otomatis ini akan jangka panjang ini tidak mempunyai istilahnya itu kegiatan. Nah, ini salah satu option sebagai gini aja saya kira, sampingan di masa senggang kita ada kegiatan keagamaan apa, kita shoot, buat aja YouTube. Gampang kok sekarang, tinggal kita upload, daripada kita upload di Facebook, kita upload aja di YouTube gitu loh. Itu di samping nanti kalau memang misalnya bagus, selain istilah kita sebagai dokumentasi juga bisa nanti akan menghasilkan uang. Kan gitu. Sip, Ji. Mantap, hal-hal seperti itu yang kita bisa sampaikan nanti dalam webinar, dalam web meeting, dan lain sebagainya. Dan kita juga perlu tahu nanti bagaimana Aji mengambil gambarnya, kapan Aji mengambil gambarnya, setelah ambil gambar apakah ada olah video, apa yang dipakai olah video. Hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua nanti. Ya, Ji ya? Kalau saya sih gini aja, mungkin sedikit aja. Kalau saya Banyak sekarang juga nggak apa-apa. viewers atau misalnya netizen viewers lah, anggap kita subscribernya kita. Sekarang tuh memang sih butuh artinya tuh sekarang kan ada banyak program nih, aplikasi video editor yang gampang lah, tinggal kita nyatukan. Sekarang anak SMP pun bisa gitu loh, karena sekarang mudah sekali menyatukan video. Dan kita memang perlu istilahnya skill itu aja sih, karena sekarang yang dibutuhkan orang itu informasi sebenarnya, bukan istilahnya kita harus bisa membuat tulisan yang melayang atau misalnya dan lain-lainnya lah, yang efek-efek itu sebenarnya tidak perlu di YouTube, karena sekarang yang penting informasi itu jalan. Sekarang kadang-kadang orang kan kalau memang dia mau menampilkan hal-hal yang memang video editing itu beda mungkin konsepnya, tetapi kalau kita hanya sebagai dokumentasi ya upload aja, mungkin cuma nanti nyambung video aja yang diperlukan. Tapi sekarang kan aplikasi kan banyak aplikasi untuk menyambung video itu gitu sih. Sip, Ci. Sukses semua, Ci. Tuh, seperti itu nanti ya. Oke, terima kasih. Dan saya mohon izin, ini tadi sudah saya membuat akun YouTube Warga Pande. Nanti user dan passwordnya saya edarkan untuk semua yang ada di sini untuk mengelola bareng-bareng. Untuk acara kita ini rintisannya, selain juga nanti Pak Tuyatnya juga punya channel sendiri, mungkin bisa berdampingan dengan channelnya Warga Pande. Ini saya tujukan untuk acara kita ini sebagai bahan cadangan nanti selain dari Facebook-nya Warga Pande. Gercepsan. Nah, gampang aja, tinggal kliknya cepok, nggak peragat. Nggak gini. Nah, sekarang tiang mohon nih dari Ji Pak Man Pandai Baik nih. Silakan Ji, nyampaikan pandangannya dulu Ji. Tadi kita sudah dapat cikal bakal nih. Ji Pak Man, nggak ada pandangan. Padahal Ji inspirasi di tiang loh. Ada banyak hal Ji, seperti misalnya bagaimana kita bisa menghilangkan stigma negatif tentang COVID-19 ini di kalangan saudara, di kalangan semeton, warga Banjar dan lain sebagainya, bisa dipakai sebagai tema nanti gitu. Karena penyakit ini yang berbahaya itu adalah stigma negatifnya.
penyakit sendiri nggak apa-apa, tapi juga stigma negatifnya kok jauh saja nih loh, sampai mempengaruhi kehidupan. Tapi gini sih, kalau menurut saya kan sekarang kan masyarakat itu kan sudah anggaplah sudah jenuh ya. Artinya sudah tidak seperti waktu pertama kali. Saya ceritakan nih, saya punya pengalaman pribadi nih masalah COVID. Apa namanya itu? Waktu saya di Lombok, saya kan 4 bulan di Lombok nih, 4 bulan waktu awal-awal. Nah kebetulan ada kejadian di mana mungkin Tuadi tahu ya, di mana jenazah yang dari Bali itu kan suaminya kan dari desa saya yang di Lombok. Iya, terus dibawalah ke sana ke Lombok nih, ke kampung. Nah menurut dari pihak rumah sakit itu kan di tes swab, tapi sebelum hasilnya keluar itu kan katanya dari pihak keluarga itu memaksa membawa jenazahnya itu ke Lombok. Sesampai di Lombok, setelah dimandiin, pokoknya semua ginilah, semua bersih lah, gitu kan. Diteleponlah sama rumah sakit Sanglah, dan ternyata positif. Coba aja bayangin, gimana paniknya, gimana masyarakat di kampung saya waktu itu. Itu baru-baru sebulan loh, lagi viralnya masalah COVID. Bayangkan itu. Sejak itu saya sama Pandra sama Pasya di sana. Plek, orang-orang yang keluar dari rumah duka itu kayak mati suri semua. Mukanya tuh merah semua. Gitu. Semua merah mukanya, ditanya tidak ada yang bergeming, kayak istilahnya pandangannya kosong. Coba bayangin, mayat istilahnya di sana dimandiin. Nah, tiba-tiba istilah ditelepon rumah sakit COVID. Baru-baru lagi itu, baru-baru viral. Coba bayangin, saya waktu itu terus langsung gang-gang itu semua ditutup. Semua gang-gang ditutup, pintu semua dikunci. Pintu gerbang semua dikunci, gang semua ditutup, dan malamnya itu kan langsung satgas dari kota itu datang. Malamnya langsung rencananya dibakar, dimakamkan. Tetapi karena istilahnya lokasinya dekat sama pemukiman gininya, setrenya, akhirnya dibakar dulu, baru ditanam. Seperti itu gininya, rencananya. Akhirnya jam 12 malam, tim istilahnya tuh tim dari planet datang, kan gitu kan? Ya, kampung saya tuh kayak apa ya namanya ya? Kayak di setre lah pokoknya, serem pokoknya, gelap gulita, padahal terang benderang, tapi kita lihat gelap semuanya. Dan itu lewat di depan rumah saya, karena kan lewat setre. Coba bayangin, kita tidur tidak bisa tidur selama 1 bulan itu tidak bisa tidur. Dan saya menelpon siapa waktu itu ya? Saya menelpon bagaimana supaya saya bisa ngirim si Pasya sama Pandra ke Bali agar tidak terkontak, agar tidak kena. Karena saya pikir kalau saya bisa menjaga diri, tapi anak-anak kan tidak bisa. Di lain stamina-nya kan memang beda kan gitu, daya tahan tubuhnya beda. Nah, saat itu langsunglah dari Satgas Protokol di Mataram itu melakukan pemeriksaan kepada keluarga dekat. Itu ada 9 orang. 9 orang dicek, ternyata semuanya tes hasil rapid itu semua positif. Yang 9 orang ini. Bayangin itu baru sesi pertama itu positif. Nah, itu kan setelah tes rapid positif, nah lagi 2 hari 3 harinya tes swab. Tes swab. Selama proses itu, tes swab itu, bayangin warga kita di sana itu seperti apa tuh, aja. Seperti apa, coba bayangin kehidupan di sana. Semua saling mencurigai. Yang utama yang diketahui datang ke sana. Dia tuh seperti bangkai berat. Dan ada bahkan banjar tetangga nih mengeluarkan awig-awig. Siapapun yang datang ke desa kita itu akan dispekan atau dikeluarkan dari banjar. Dan satu kecamatan itu kita tuh di warga sini tuh kayak anjing yang anjing gini lah, busuk lah gitu. Berung lah. Semua nakutin. Semua istilahnya jauh, itu orang sana. Semua tidak mau mendekat. Jalan itu semua sepi. Seperti kampung mati.
Nah, setelah hasil tes swab itu, ternyata 8 yang positif, yang 1 tidak positif. Nah, makalah ditariklah sama rumah sakit, ditarik sama Satgas. Tetapi mereka tuh tidak apa-apa, artinya tuh sehat semua lah, tidak ada yang merasa istilahnya batuk atau panas atau demam. Tapi karena hasil swabnya positif, akhirnya ditariklah ke rumah sakit. Di sanalah diisolasi di rumah sakit. Nah, ini kan sekarang yang tahap kedua nih, yang jilid 2 ini, yang dites itu kan yang warga yang melayat, yang membantu memandikan mayatnya, membuka kainnya, terkontaminasi langsung dengan keluarga. Artinya yang gini itu ada 40 orang, bayangin. 40 orang yang istilahnya kita tahu, dan itu satu sama lain itu selama hari-hari itu saling cara ngubuh leak lah, cara ngubuh cara leak lah. Ci bisa ngeliat nih, seperti itu. Coba bayang. Nah, terus selama itu orang-orang ini tuh seperti mati suri, tidak mempunyai kayak mungkin soulnya udah kemana lah, jiwa gini sudah tidak ada gitu loh. Mereka tuh kayak hidup mati tak segan, hidup pun gimana tuh? Tak mau. Segan gitu ya? Nggak mau, nah seperti itu. Nah, akhirnya pada saat tes rapid, yang tes rapid ini 20 orang yang benar-benar yang benar-benar terkontaminasi. Yang datanya 40 tapi yang di tes rapid 20 orang. Tahu apa hasilnya? Apa ya? Negatif. Kan? Dari sejak itulah masyarakat di kampung saya sampai saat ini tidak pernah namanya pakai masker kecuali keluar. Seperti saya tadi bilang, mereka keluar seperti bawa helm, pakai masker seperti pakai helm. Gitu loh. Sampai sekarang tidak ada, sekarang mereka biasa menjibung, biasa ini keren biasa. Tidak ada, karena sejak itu rasa mungkin warga kita tuh anggaplah tidak percaya. Gitu loh. Tidak percaya adanya dengan virus ini. Nah, selidik ya kebetulan memang Kadus ini kan paman saya. Jadi segala informasi itu saya tahu, dan kebetulan memang saya dilibatkan, ketemu sama camat dan apa-apa itu saya dilibatkan. Dan memang katanya seperti itu. Ada isu bahwa yang 8 orang yang positif ini kesalahan sistem. Gitu loh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya tuh. COVID ini konspirasi atau bukan? Saya tahu mungkin COVID ini nyata, penyakit ini nyata, tetapi mungkin artinya adalah sistem-sistem yang menjalankan penyakit ini. Seperti itu. Sampai sekarang di desa saya pun fine-fine aja, dan mudah-mudahan fine. Sip. Gitu. Semua aja. Mantap. Mantap, ulasannya sudah kita simpan ini, dan mungkin kita bisa bahas nanti ya. Ini dari Jikman Pandai Baik ini. Jikman, kalau bisa disampaikan langsung lewat voice itu lebih baik, tapi yang bacakan chatnya. Usul soal COVID baiknya dicoret dari daftar, mengingat merupakan isu sensitif dan tidak bisa diselesaikan secara kelompok internal Pandai saja. Di situ ada peran medis atau RS. Terima kasih, Ji. Kalau kita sih diskusinya bukan untuk menyelesaikan dulunya, tapi untuk apa ya? Untuk kalau dari Tiang ya, menurut Tiang ya, kalau kita sesuatu hal isu misalnya COVID, kita semakin keras untuk itu melawan misalnya, itu nggak akan menemukan penyelesaian. Tapi kalau kita ngobrol aja pelan-pelan, disampaikan dengan cara yang santai gitu, ngobrol santai, entah kenapa nanti tiba-tiba masalah itu larut dengan sendirinya, dan kita bisa jadi hidup berdampingan dengan masalah itu dengan baik. Gitu kalau menurut Tiang. Jadi kalau kita lebih keras, kita neken suatu masalah, lebih keras juga dia balas ke kita, nggak selesai gitu loh. Gitu, Ji. Nanti mungkin kita bisa obrolin ini, tapi tidak dalam konteks untuk menyelesaikan masalah apapun. Cuman kita obrolin bagaimana
perkembangannya selama Oh, ini, iya. mungkin kayak tadi yang disampaikan oleh Ji Lagi satu. Putuyatnya di Lombok, bagaimana pengalamannya beliau selama ini hidup berdampingan dengan COVID, bagaimana Tiang sebagai nanti tenaga medis hidup berdampingan dengan COVID, baik itu di tempat kerja, di rumah, di Banjar, ataupun di Dadio, di desa. Itu mungkin hal-hal seperti itu kita bisa bahas. Kita nggak ingin nyari eh, lebih gede lah, bahwa ini sebagai mungkin kayak yang Jering bilang konspirasi elit global dan lain sebagainya. Enggak, kita tidak sampai ke sana lah. Kita hanya obrolan ringan aja. Itu mungkin harapan saya nanti, pandangan dan harapan kita sebagai individu, bagaimana kita hidup berdampingan selama ini dengan COVID-19 ini. Itu mungkin Pak Man yang ringan-ringan dulu, benar. Kecuali kalau semua pada dewasa berpikirnya yang mengedepankan emosi, ya silakan. Oh, setuju, Ji. Di sini kita tes sejauh mana kedewasaan kita, Ji. Tiang setuju itu, Ji. Tiang setuju banget. Dan untuk awal, ambil topik yang ringan dulu. Nanti kita lihat perkembangannya. Setuju, Ji-nya. Nah, nanti sambil kita berjalan juga selalu mohon bimbingan dari Ji Man Pandai Baik ini. Karena beliau saat ini bagi Tiang, menurut Tiang, untuk urusan media sosial, untuk urusan komunikasi digital, itu Pak Man masih besar gininya, platformnya. Kita juga punya Pak Tuyatnya yang dari dulu penggiat internet, dari mulai bikin website, bikin media sosial, mampu menyatukan warga Pandai dalam Facebook. Nah, ini selanjutnya kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Mungkin Pak Tuyatnya nanti mempunyai ide-ide yang lebih besar lagi. Seperti tadi tuh obrolan udah cair, udah bagus itu. Bagi saya udah bagus obrolan tadi Pak Tu. Bagaimana pandangan Pak Tu, bagaimana selama ini menjalani hidup, adaptasi kebiasaan baru dan hidup berdampingan dengan COVID. Itu bagus sekali masukan. Tanpa kita memaksakan pengertian kita, kemudian kita merasa paling benar, itu jangan. Benar seperti yang Pak Ji-Man Pandai Baik sampaikan, kita perlu kedewasaan dan perlu menahan diri bersama-sama. Harapannya kan kita saling mengabari satu sama lain. Kemudian dari saling tahu kabarnya, kita bisa saling mendoakan, saling menyemangati, saling memotivasi. Syukur-syukur nanti masalah-masalah pribadi yang kecil-kecil bisa kita selesaikan. Nih Pak Ming live ya. Halo. Yeah, saya Ji. mau tes ini juga nih. Saya mau tes live-nya juga ini. Coba saya tes di Warga Pandai ini. Di Gimana? live-nya Facebook, Ji. Ya, Facebook. Ya, Saya di sudah buka nih fanspage-nya. Facebooknya. Saya sudah buka Facebooknya nih. Sukses semua Pak Man. Benar. Tiang banyak Saya belajar gini dari dulu. Ji-Man ini masalah dengan siaran dan lain sebagainya, Ji-Man. Selama ini nak Ji-Man kan jadi panutan Tiang ini. Ini siapa tadi yang join ini? Oh, Pak Ming lagi, tak kira kemana Pak Ming. Nuh, hidup pagi. Ini mah sedang hidup pang jadi nih. Ini jadi sedang hidup pang aja. Pak Tuyatnya Yensing kayaknya Yensing Tanjung gede-gede nih terus mati dan 2011 banyak hidup mesinnya jadi mati video siaran langsung di tinggalin video siaran langsung nih. Konten masih free fire. Nah. Oke, Ji. Nah, ini juga Tiang udah bikin nanti YouTube-nya Warga Pandai. Nanti Tiang berikan emailnya dan Tiang sampaikan ke grup kecil ini untuk saling update lah. Itu milik kita bersama gitu loh. Oh, ini juga bisa streaming. Oke, bisa right now. Oke. Account verification Indonesia. Ini berapa nomornya? Yang mana? Ya, oh ini. Ini nomornya adalah text me the verification data 085 102 58 Ji, udah siap Facebooknya, live-nya, Ji? Dah. Iya, Ji. Pak Man nih. Pak Man Pandai Baik yang perlu suaranya Pak Man nih.
Please menyampaikan pandangan Ji. Sampai jam 5 bentar Ji. Pak Man pandai baik. 724 4869 Google verification-nya biar bisa nanti dipakai gininya. Untuk live 724 8 869 tuh Ji, Google verification-nya udah Ji untuk bisa kita punya YouTube, biar bisa live YouTube-nya. Congratulations, your YouTube account sekarang verified. Haji bisa lihat nanti ada warga pandai di situ, mungkin belum bisa di search. Menunggu diverifikasi dulu. Oke, bagus sekali. Oke, dashboard, video analytic, customization, branding, basic info. Coba cek tuh Siap. di fanspage warga pandai, bisa nggak ya? Oke, yang cari sekarang. Fans page warga pandai. Oke, ini dia. Oke. Oke. Ada grup, kemudian ada salam semeton pandai, yang mana nih? Fanspage, Oke. Fans Ini udah page. ada nih, udah bisa ini. Ya, sebentar saya lihat dulu. Grup halaman. Cari di halaman, Mas Maya, warga Pandai Bali, tapi agak lambat ya. warga Pandai. Warga pandai. Siap. Halaman. Oh, ini dia. Oke, benar sekali. Grup. Tapi loading terus ini. Iya, pelan-pelan ya memang ya. Facebook. Aji bisa kasih linknya langsung grup, share di kolom chat mungkin atau di kolom WA-nya Pesemotonan Pandai. Coba di sini di chat ya. Paling saya melalui ke nyamo-nyamo. Tuyannya cocok jadi admin warga Pandai YouTube. Sip. Nanti dia kasih username dan passwordnya. Suksema Pak Man, boleh ini. Gue juga nanti terkasih akun gini aja, Dek. Ngidang, DJ posting kene nih, alamatnya di kolom chat atau di nih, biar cepet. Apa nih? Coba nih. Coba, Nih mau live dulu nih dia, Pak Tuyatnya mau live dia. Dari ini. Salam semeton Pandai, bener tadi. Salam semeton Pandai. Oke. Ya, sudah Ji, udah menuju ke grup. Ke page. Bisa ngatur gambarnya. Betul. Mana live-nya ada loh? WhatsApp. Yang ada nih. Live. Ada. Konden ada. Ada kok. Ini oh. Live apa live? Live di warga Pandai. Cari di fanspage-nya. Sudah tak cari nih. Cuma agak lambat ini. Nggak tahu nih kenapa lambat ya. Ya, pelan-pelan sabar. Oke.
fanpage. Ketemu enggak? Kue. Di live video. Bukan ya live video. Branding. Dan tidak ada. Tidak ada ya? Sini kok ada ya? Tapi lambat. Coba tak ulang lagi deh, ya. Sip. Ya, Ulang. Ini lambat memang lambat. bentar ya. Tinggal bentar aja. Kamu mau kemana? Yang ada live. Oh, ini dia. Udah ketemu. Tinggal nunggu live-nya aja. Videonya udah ketemu. Oh, udah Ji. Bagus Ji. Bagus Ji. Bang, bagus hasilnya. Bagus. 17 chat belum kebuka. Bagus Ji. Bagus Ji. Bagus tuh. Oke. Mantap platformnya. Mantap. Itu tes ya. Ya, mantap. Udah dah. Tes itu tes. Oke. Bagus. Kemudian untuk yang YouTube baru besok bisa live, baru besok bisa hidup ini. Dia perlu waktu 24 jam untuk setting. Oke, karena sudah waktunya mau pukul 5 ini, udah dari jam pukul 14, 15, 16, 17, udah 3 jam, Ji. 3 jam kita bisa tutup ya dulu untuk hari ini ya. Kita sambung lagi di acara selanjutnya, Ji ya. Deal ya? Oke, siap. Deal dengan acara ini kita bisa dapat sesuatu, yaitu yang pertama kita bisa ngumpul, kita bisa saling tahu keadaan masing-masing, kita bisa saling berkabar, bisa saling memotivasi gitu ya. Sukses semua nih Pak Tuyatnya, Pandai Bali, Pak Ming Juana. Siap. Kang Bang nyimaknya beli. Ya nanti kan ngomong, nanti harus jangan diem aja, kita harus ngomong semua nih. Dek Marta, sukses semua. Kue belum pulang deh? Siap. Belum. Iki sambil ngijangin Belum warung. jam 6. Ya betul sambil ngejangin warung, sambil kita ngobrol gitu ya. Oke, kita ketemu lagi kapan? Besok itu malam minggu. Kalau malam gimana? Ada punya waktu? Kue biasanya kan gini deh. Jam 7. Sip. Jam 7 malam bisa. Oke, kita Pagi di proyek. Nah, besok kita ngobrol lagi deh. Ya. Oke ya, deal ya. Ya. Sementara segini dulu, nanti Deal. obrolan pada sore hari ini itu bisa nanti disimak di YouTube-nya Warga Pandai. Nanti sebentar saya kasih linknya. Yang jelas kita sudah punya YouTube-nya. Kita kelola bareng-bareng ini yang hadir pada sore hari ini. Dan semoga apa yang kita buat ini bisa berdampak positif lah pada warga, pada masyarakat, pada kita semua. Ya Ji ya. Oke Ji. Besok nanti Ji Tuyatnya nih menyiapkan bagaimana kiat-kiatnya punya YouTube dan lain sebagainya Ji ya. Siap ya? Ya. Besok ngobrol ringan aja, nggak usah pakai slide, nggak usah pakai apa, ngobrol-ngobrol aja. Nanti tak siapin bahan obrolan, tak siapin gininya. Kalau kita Warga Pandai punya Instagram nggak sih? Punya. Warga.pandai. Oke, nanti bisa live di situ juga. Ya, kita jalankan mesin kita pelan-pelan dulu yuk. Sama seperti balik lagi ke tahun 2009, 2010, 2011 itu yuk.
kita pernah ngumpul kapan tuh? 2007 ya? 2007, 2008, 2009, 2010 tuh ya? Maimat tuh kapan sih ada? Maimat tuh? 2009. Ya. Kita balik lagi ke 2009, kita udah 10 tahun ini berpisah, kita balik lagi jalanin mesin kita yang dari 2009 itu, Ji ya. Oke, siap. Sukses semua, Ji. Untuk sore hari ini kita cukupkan dulu. Saya akhiri diskusi pada sore hari ini. Matur nuwun semua, Ji. Dan nanti ditunggu siaran utamanya di YouTube-nya Warga Pande. Selamat sore, Ji semua. Sukses semua. Silakan di live group, Ji. Semua. Mantap. Oke. Siap. Sukses semua, Pak Mang, Pak Ming. Dek, ke pulang dulu, Dek. Ya. Mana? Engke caranya lab nih. Pecik di beten itu. Kita apa sini? Pecik di betennya ada tanda merah tuh. Telepon merah itu loh. Kode merah tuh. Nah, Beli, udah. Pak usul Ming. untuk besok. Nggih, sukses semua Pak Ming. Sehat selalu. Ya. Ya Yuk. kan topiknya besok di-share nak beli biar Siap. lebih banyak yang ikut. Siap. Ya. Sip. Lanjut, Ayo. lanjut. Ayo, yuk.